Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is M. Wirajati Perdana. I'm from class 4D English Education Department. In this occasion, I will be explain to you about my material. The title is Penentuan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Metode motivasi peneliti, maksud saya, untuk membuat penelitian itu beragam, ya. Di sini ada terbagi 3. Yang pertama, ada penelitian yang tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan program tertentu atau untuk membantu dalam membuat keputusan yang baik. Nah, penelitian untuk tujuan seperti berikut itu disebut tujuan evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Lalu yang kedua ada pula untuk sebagai penyelesaian disertasi doktor sebagai suatu syarat untuk memperoleh suatu gelar akademis atau yang biasa disebut academic fulfillment. And the last is tujuan kepentingan dan kepuasan pribadi or personal inquiry. Misalnya untuk menambah atau memperdalam khasanah pengetahuan tentang suatu bidang ilmu tertentu. Nah, tujuan penelitian akan menentukan peminat, pembaca, atau audiensnya. Jadi kalau tujuan penelitian berbeda, maka sasaran audiensnya pun ikut berbeda pula. Seperti yang ada di slide, penelitian yang tujuannya untuk mengevaluasi program atau kebijakan, ya, itu adalah audiensnya penyandang dana program tersebut, seperti administrator atau mungkin manajer. Lalu yang kedua, penelitian yang tujuannya demi pengembangan ilmu. Nah, untuk ini audiens yang ditujukan adalah para ilmuwan, peneliti, akademisi. Lalu yang ketiga, penelitian yang dibuat untuk itu penyelesaian disertasi dokter. Audiensnya adalah promotor, penguji, dan mahasiswa calon doktor yang berminat pada topik yang dibahas. Kemudian yang terakhir, penelitian yang dibuat untuk kepentingan atau kepuasan pribadi, maka audiensnya itu ya diri sendiri, teman, keluarga, atau orang-orang terdekatnya. Nah, tujuan penelitian akan menentukan metode yang dipakai. Ketepatan pemilihan metode itu baik kuantitatif maupun kualitatif sangat tergantung pada tujuan-tujuan yang tadi. Nah, keduanya memang adalah metode yang sahih dalam penelitian untuk mengungkapkan jawaban atas suatu masalah, fakta, realita, dan peristiwa. Nah, pertanyaannya adalah kapan seharusnya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Maka bisa dilihat dari bagan penggunaan metode yang ada di slide, ya. Dasar dalam memilih metode, tujuan penelitian, pertanyaan, audiens, dan data. Penelitian yang tujuannya untuk mencari hubungan sebab akibat, misalnya korelasi, evaluasi kegiatan, atau program yang sifatnya objektif, terukur, terbatas, maka lebih cocok menggunakan kuantitatif. Nah, hal yang lain yang menentukan penggunaan metode adalah masalah pertanyaan. Ada pertanyaan yang diambil dari teori atau theory derived question, itu tentu saja menggunakan metode kuantitatif. Kemudian ada pertanyaan untuk mengetes teori atau yang berorientasi pada teori atau theory oriented questions, dan itu menggunakan metode kualitatif. Nah, Creswell pada tahun 2008 menggambarkan proses penentuan metode yang akan dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti. Nah, mengenai metode, kalau kualitatif itu adalah metode yang menggunakan data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumen. Sementara kuantitatif menggunakan data, survei, testing, eksperimen, dan kuesioner. Bisa dilihat dalam bagian 3.2 proses penentuan jenis metode dari masalah, kemudian pentingnya penelitian tersebut, lalu terbagi atas pengalaman pribadi, pengalaman tempat kerja, dan masukan ahli. Dan di situ kalau pengalaman pribadi itu menggunakan kualitatif, pengalaman tempat kerja, kualitatif dan kuantitatif, masukan ahli, kuantitatif dan kualitatif. Nah,
Apa sih kriteria yang dipakai untuk menentukan mutu suatu penelitian? Nah, bagi metode kuantitatif, mutu suatu penelitian itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama itu akurasi instrumen atau alat ukur yang dipakai. Nah, alat ukur yang dipakai itu harus benar-benar mengukur objek yang hendak diteliti secara benar ya. Nah, namun masalahnya di sini kalau dalam kuantitatif itu kelemahannya dalam ilmu sosial ya. Alat ukur metode kuantitatif dan ilmu sosial itu mesti diciptakan oleh penelitinya sendiri. Hal ini berbeda dengan metode kuantitatif dalam ilmu sains atau eksak, di mana alat ukur itu udah ada standar atau validasi dan reliabilitas dapat dicoba maksud saya diuji coba di laboratorium. Validasi dan reliabilitas alat ukur akan memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi. Maksudnya hasil temuan itu akan sama di tempat lain bila menggunakan metode standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk penelitian yang sifatnya evaluatif, penentuan mutu ditentukan oleh kegunaan, kehandalan dan manfaat secara akurasi hasil penelitian tersebut. Sementara penelitian kualitatif, kriteria mutunya ditentukan oleh kredibilitas peneliti ya, credibility, yang mencakup pengetahuan yang cukup, pengalaman dan pemahaman konteks yang mendalam. Nah, sekaligus data yang ia dapat itu mesti harus benar-benar berasal dari orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut ya, mengalami langsung gejala, fakta dan realita, dan dapat menjelaskan secara detail dan jelas kepada peneliti. Nah, kenyataannya di lapangan ya metode kuantitatif lebih baik digunakan daripada kualitatif. Hal ini karena ada anggapan ilmiah bahwa segala hal harus dibuktikan dengan angka, dan yang kedua tidak adanya software yang dapat membantu mengolah dan menganalisis data. Nah, walau demikian diakui oleh banyak penelitian bahwa pemahaman dan arti pengalaman manusia tidak dapat ya direduksi dalam angka. Nah, pengalaman tersebut dapat dipelajari secara ilmiah dan memiliki nilai ilmiahnya juga. Pengalaman manusia yang diolah secara ilmiah dapat memberikan sumbangan besar bagi orang lain, komunitas, masyarakat, organisasi, dan dunia bisnis. Inilah tujuan utama setiap kegiatan penelitian, yaitu memberi manfaat kepada orang, organisasi, dan lembaga lain. Saya kira cukup sekian. Apabila if there are any mistakes, I'm sorry. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.